Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut lagi, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya seperti biasa, di sini aku menggunakan benang politik Onitsuga ukuran D30. Di sini kita bisa menggunakan hakpen ukuran 5 dan 6 dengan berat 100 gram, panjangnya kurang lebih ada 140 meter, dan aku menggunakan hakpen dengan merek Tulip ya. Langsung saja kita cari ujung benangnya, kemudian kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 36 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 2 ya. Kita nanti bertemu di rantai ke-36. Nah, di sini kita sudah sampai di rantai ke-36. Jadinya seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 2. Setelah selesai membuat kelipatan 2, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 37 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen 1, 2 kita isi dengan SC seperti ini. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di ujung, kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 12 baris atau sesuai dengan kelipatan 2. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-12 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Nah, langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya. Membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas. Di sini kita membuat 2 SC. Nah, untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Sebelum kita masuk ke motif, kita akan hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 2, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 96 SC. Jika dibagi 2 sudah genap, tidak ada sisa ya. Nah, jadi di sini aku tidak membuat pondasi yang kedua, langsung masuk ke motif baris pertama. Langsung saja di sini kita slip stitch. Membuat 1 rantai.
kita balik. Nah, di sini kita masuk di bagian serat benang yang ini ya. Masuk di serat benang yang ini. Jadi kalau dari luar kita masuk di bagian lubang back loop. Jadi kalau dibalik kita masuk di lubang front push. Nah, di sini kita membuat SC. Seperti ini. Membuat SC di satu serat benang. Jadinya seperti ini jika kita balik. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian yang awal, kita slip stitch di bagian SC ya. Kita slip stitch di SC yang awal, membuat satu rantai, kita balik. Lanjut, membuat SC di lubang yang awal. Setelah itu kita masuk di bagian lubang front loop, lubang yang ini. Jadi kita skip lubang yang atas, masuk di lubang front loop. Pondasi, kaitkan, ambil benang di lubang front loop sebanyak 2 kali. Nah, jadi di sini kita membuat 2 DC together di bagian lubang front loop. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Nah, kita skip lubang yang ini, masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Nah, seperti itu. Kemudian membuat DC together sebanyak 2 kali di bagian front loop yang ini. Satu, dua. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya, membuat SC. Seperti ini untuk motif yang kita buat. Lalu membuat 2 DC together di bagian front loop. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya. Di lubang yang ini membuat SC. Lalu membuat 2 DC together di lubang front loop yang ini. Jadi kita skip 1 front loop ya, seperti ini. Lanjut, sudah ada 3 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya, membuat SC. Membuat 2 DC together di lubang front loop. Sudah ada 3 serat benang,
Kaitkan, keluarkan di semua serat benang, skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Membuat satu rantai, kemudian kita balik. Lanjut, di sini kita masuk di bagian lubang. Yang ini ya. Masuk di bagian lubang back loop. Kalau dari depan, kalau dari dalam, kita masuk di bagian lubang front loop. Jadi seperti ini. Membuat SC di setiap lubang, masuk di satu serat benang, lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal. Kita slip stitch di lubang SC yang awal, membuat satu rantai. Kita balik. Nah, di lubang yang awal di sini kita membuat SC. Setelah itu membuat 2 DC together atau 2 DC yang ditahan di bagian lubang front loop motif ya. Seperti ini. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Kita skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya, membuat SC. Kaitkan, masuk di lubang front loop motif. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Skip lubang belakang, masuk di lubang selanjutnya, membuat SC. Kaitkan, masuk di lubang front loop motif, membuat 2 DC together. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Membuat satu rantai, kita balik. Lanjut, kita masuk di lubang back loop. Kalau dari depan, kalau dari belakang lubang front loop ya, membuat SC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu saat mau ganti benang. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal. Nah, di sini kita akan ganti benang dengan warna abu-abu tua ya. Di sini sudah kita siapkan.
Langsung saja kita slip stitch terlebih dahulu. Kemudian pengambilan benang dengan warna abu-abu tua. Membuat satu rantai. Kemudian kita balik. Membuat SC di lubang yang awal. Nah, jadi kita sudah sampai di baris keempat. Setelah itu ganti benang dengan warna abu-abu tua. Caranya sama. Membuat 2 half double crochet di bagian lubang motif yang ini, bagian front post. Maksudnya bagian front loop. Skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Lanjut membuat 2 double crochet together atau 2 DC yang ditahan. Kaitkan, keluarkan di 3 serat benang. Skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya. Seperti ini. Membuat 2 DC together. Kaitkan, keluarkan di 3 serat benang. Skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai di bagian SC yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC yang awal. Di sini kita slip stitch sambil ganti benang dengan warna abu muda. Membuat satu rantai. Kemudian kita balik, lanjut. Di sini kita membuat SC di bagian lubang back loop. Kalau dari depan lubang back loop, kalau dari dalam lubang front loop. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Dalam pergantian benang, kita nanti akan membuat SC di bagian lubang SC dan lubang back loop. Jadi seperti ini. Di lubang yang awal masuk di bagian lubang SC, kemudian lubang back loop, lubang SC, lalu lubang back loop. Jadi selang-seling seperti ini ya. Jadi selang-seling. Di bagian lubang motif kita masuk di lubang back loop, di bagian lubang SC langsung saja kita membuat SC di bagian lubang yang ini. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masih selang-seling ya, sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Setelah itu membuat satu rantai, kita balik. Di sini kita tidak ganti benang, langsung masuk di lubang SC. Membuat SC. Kemudian membuat
double crochet together di lubang yang ini, di lubang front loop. Kadang tuh saya masih lupa front loop sama front post ya teman-teman, diharap maklum ya. Nah, seperti ini. Kaitkan, keluarkan di 3 serat benang, skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya, membuat SC, lalu membuat double crochet together 2 kali di lubang yang sama. Kaitkan, keluarkan di 3 serat benang, skip lubang yang belakang, masuk di lubang selanjutnya, membuat SC, membuat 2 double crochet together, kaitkan, keluarkan di semua serat benang, membuat SC, membuat 2 double crochet together, membuat SC di lubang selanjutnya. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC yang awal, di sini kita slip stitch, membuat 1 rantai. Nah, di sini kita tidak ganti benang ya, kemudian kita balik, lanjut. Nah, karena kita tidak ganti benang, jadi kita membuat SC-nya di bagian lubang back loop. Seperti ini. Selang-selingnya hanya pada saat kita membuat SC di bagian atasnya abu-abu tua ya. Nah, untuk ini kita membuat SC-nya di bagian lubang back loop. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC yang awal, di sini kita slip stitch. Nah, di sini kita sambil ganti benang dengan warna abu-abu tua. Membuat 1 rantai, kita balik, lanjut. Di sini kita membuat SC, seperti ini, kemudian membuat 2 DC together di lubang yang ini ya. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang, membuat SC di lubang selanjutnya. Lanjut, membuat 2 DC together. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang, membuat SC di lubang selanjutnya. Kaitkan, membuat 2 DC together. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang, masuk di lubang selanjutnya, membuat SC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian SC yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu ya.
Sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Oh iya. Nah, slip stitchnya di sini kita ganti benang dengan warna abu muda. Membuat satu rantai, kemudian kita balik. Nah, di sini kita membuat SC-nya selang-seling, masuk di lubang SC, membuat SC, lalu masuk di bagian lubang back loop kalau dari depan. Kalau dari belakang kita masuk di lubang front post, lalu masuk di lubang SC, masuk di lubang back loop, jadi selang-seling ya. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di motif terakhir baris terakhir. Caranya sama persis seperti yang tadi, tinggal lihat saja di bagian video sebelumnya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Seperti ini untuk motif yang kita buat. Jadinya sangat cantik sekali. Nah, di sini kita akan membuat handle-nya ya. Nah, di sini akan kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut untuk membuat handle-nya. Jadi seperti ini, di bagian sisi kiri dan kanan sudah kita beri penanda. Jadi cara untuk memberi penandanya seperti ini. Kita sejajarkan dengan lebar alas ke atas. Jadi kita hitung dari ujung atau dari tepi alas ke atas. Kita beri penanda, kemudian kita hitung dari penanda warna hijau sampai ke penanda warna merah. Di sini harus ada 13 SC. Nah, ini juga kita beri penanda seperti ini. Dan di bagian sisi sebelah kanan pun juga sama, kanan atau kiri ya. Nah, dari ujung sini kita beri penanda warna kuning, kemudian kita hitung sampai ada 13 lubang, kemudian kita beri penanda lubang ke-13 dengan penanda warna biru. Di sini kita sejajarkan dengan tepi alas yang bawah ke atas. Nah, seperti ini. Lanjut, kita siapkan benang. Kita lepas penanda warna kuning. Kita masuk di bagian lubang. Kalau dari depan lubang back post, kalau dari belakang lubang front post ya. Langsung membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama, membuat SC. Nah, di sini kita lanjut membuat SC di setiap lubang back post. Lakukan cara yang sama sampai di bagian penanda ya.
kita lepas, masuk di bagian lubang back post, membuat satu rantai, kita balik, membuat SC, lalu membuat 2 DC together di lubang yang ini atau 2 DC yang ditahan, lalu membuat SC di lubang selanjutnya. Sisa benang ini nanti bisa kita potong lalu kita bakar ya, supaya lebih rapi. Lanjut membuat 2 DC together, membuat SC, membuat 2 DC together, membuat SC, membuat 2 DC together, membuat SC, lalu membuat 2 DC together, kemudian membuat SC, membuat 2 DC together, lalu membuat SC. Nah, seperti ini. Di sini kita membuat handle-nya bolak-balik ya. Lanjut, kita masuk di bagian lubang back post, membuat SC, kita balik, membuat SC, kemudian membuat 2 DC together, Nah, lakukan cara yang sama di sini. Untuk handle-nya kita membuat motifnya bolak-balik seperti membuat badan tasnya. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris terakhir untuk handle-nya. Di sini aku membuat motifnya kurang lebih ada 25 baris untuk motif perkotaknya ini ya. Jadi dari baris yang awal sini sampai di bagian atas kurang lebih ada 25 baris. Kemudian untuk panjangnya ada 30 cm. Nah, setelah ini kita putuskan benang, sisakan agak panjang, fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas yang kita beri penanda. Nah, di sini akan kita jahit ya. Cara menjahitnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu. Kita nanti bertemu kalau sudah jadi ya untuk pemasangan handle-nya ini.
Nah, di sini kita sudah selesai untuk menjahitnya. Jadinya seperti ini. Kemudian di sini kita lipat sejajar dengan lebar alas. Nah, seperti ini. Handle-nya kita lipat ke dalam. Nah, seperti ini ya jadinya. Setelah itu nanti di bagian tengah di sini akan kita pasang untuk kancing magnetnya. Di sini sudah aku siapkan untuk kancing magnetnya seperti ini. Langsung saja di sini akan kita pasang. Nah, di sini kita cari titik tengahnya. Nah, di sini kita menekan besinya bisa menggunakan gunting ataupun tang ya. Langsung saja di sini kita pasang. Nah, seperti ini sudah kita pasang. Untuk kancing magnetnya tinggal kita buatkan penutup ya. Jadi penutupnya kita buat menggunakan warna abu-abu tua. Nah, langsung saja kita membuat magic ring. Lilitkan sebanyak 3 kali di jari. Masukkan hakpen, masuk di serat benang ketiga, membuat 1 rantai, kemudian kita lepas. Lanjut di sini kita membuat 6 SC. Kemudian kita tarik benang yang ini. Jika serat benang yang kita tarik ada yang lebih pendek, kita lepas ya. Nah, benang yang lebih pendek kita lepas. Kita serut. Kemudian kita slip stitch di bagian SC yang awal. Membuat 1 rantai. Nah, di setiap lubang SC di sini kita isi dengan 2 SC. Masuk di lubang slip stitch membuat 2 SC. Lanjut di lubang selanjutnya sampai terkumpul 12 SC ya. Kemudian kita slip stitch di SC yang awal. Jika lubang yang tengah ini melebar,
nanti bisa kita tarik serat benang yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita putuskan benang agak panjang. Fungsinya nanti untuk menjahit di bagian badan tas, untuk menutupi besi kancing magnet ya. Nah, lakukan cara yang sama, membuat seperti ini sebanyak 2. Kita nanti bertemu kalau sudah jadi dan kita jahit di bagian badan tas. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini, sangat cantik sekali ya. Nah, jika ingin dijadikan sling bag, nanti di bagian sisi kanan dan kirinya bisa kita pasang untuk ring bulat. Jadi kita kaitkan di bagian sini. Dan kemudian kita buatkan handle panjangnya. Nah, seperti ini untuk tas yang kita buat. Sebelumnya aku juga sudah buat untuk model yang seperti ini, tetapi tidak ada kancing magnetnya ya. Sekarang kita tambah dengan kancing magnet. Nah, seperti ini untuk dalamnya. Sangat cantik sekali. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.